Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Rawayu dari Prodi Akuntansi dengan NIM 212300017. Yang terhormat kepada Bapak Febriandi Ananda selaku dosen seminar akuntansi. Baik, saya akan mereview artikel yang sudah saya rangkum dengan judul Suku Struktur untuk Pembiayaan Defisit dengan tema Suku Obligasi Syariah. Lalu adanya pembahasan teori. Dalam pembahasan teori, artikel ini membahas beberapa aspek teori terkait dengan struktur suku yang sesuai dengan pembiayaan defisit selama krisis COVID-19. Yang pertama, adanya teori kontak syariah. Yang kedua, teori bagi hasil dan risiko. Yang ketiga, teori arus kas. Dan yang keempat, adanya teori pembiayaan defisit. Lalu adapun kasus yang dibahas dalam artikel ini adalah terkait struktur suku yang digunakan selama krisis COVID-19 untuk pembiayaan defisit. Yang pertama, kasus HDFC Mudharabah suku pada tahun 2019 di Maldives. Yang kedua, adanya MAHB suku atau IMTN program pada tahun 2010 di Malaysia. Lalu yang ketiga, kasus ISDBT Trust Certificates PAS2 pada tahun 2020. Lalu yang keempat, kasus Nigerian Road suku pada tahun 2020. Dan yang kelima, kasus Sharjah Government Dirham suku pada tahun 2020. Dan yang terakhir, kasus suku Garuda Indonesia. Ini menganalisis berbagai kasus penggunaan struktur suku untuk pembiayaan defisit selama krisis COVID-19. Memberikan bukti empiris tentang keberhasilan dan kelemahan dari pendekatan-pendekatan tersebut. Lalu adanya objek penelitian. Yang pertama, struktur suku yang digunakan untuk pembiayaan defisit selama krisis COVID-19 dengan fokus pada 6 kasus suku yang dianalisis. Yang kedua, kontrak-kontrak syariah yang relevan untuk struktur suku yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan defisit selama pandemi. Adanya teknik analisis data, yaitu ada 3. Yang pertama, analisis kualitatif. Deskripsi dan pembahasan mengenai struktur suku yang digunakan dalam masing-masing kasus. Lalu identifikasi dan evaluasi keunggulan serta kelemahan dari masing-masing struktur suku dalam konteks pembiayaan defisit selama krisis COVID-19. Yang terakhir, analisis kesesuaian dan keberhasilan penerapan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah, ijarah, wakalah dalam struktur suku. Lalu yang kedua, analisis komparatif. Dalam analisis komparatif terdapat perbandingan antara struktur suku yang berbasis ekuitas seperti mudharabah dan struktur suku yang berbasis utang seperti ijarah wakalah. Lalu evaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur dalam pembiayaan defisit selama krisis. Dan yang terakhir, analisis kasus atau case study. Pembahasan mendalam mengenai 6 kasus penggunaan struktur suku untuk pembiayaan defisit selama COVID-19. Identifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan struktur suku dalam masing-masing kasus. Lalu di dalam artikel dirangkum juga hasil penelitian. Dalam hasil penelitian terdapat struktur suku berbasis ekuitas seperti mudharabah terbukti efektif untuk pembiayaan defisit selama krisis COVID-19. Lalu kasus HDFC Mudharabah suku di Maldives menunjukkan keberhasilan struktur berbasis ekuitas. Lalu struktur ini memberikan fleksibilitas pembayaran dan meringankan beban penerbit selama periode krisis. Yang kedua, struktur suku berbasis utang seperti ijarah, wakalah juga dapat digunakan untuk pembiayaan defisit selama krisis. Kasus MHB suku atau IMTN di Malaysia, ISDB Trust Certificates, Nigerian Road suku, dan Sharjah Government Dirham suku mendemonstrasikan keberhasilan struktur berbasis utang. Struktur ini menawarkan kepastian pembayaran namun dapat menjadi beban bagi penerbit jika terjadi masalah arus kas, seperti pada kasus suku Garuda Indonesia. Pemilihan struktur suku yang tepat tergantung pada kondisi keuangan penerbit dan kemampuan membayar kewajiban. Struktur berbasis ekuitas lebih sesuai jika penerbit mengalami masalah arus kas namun memiliki potensi keuntungan di masa depan. Struktur berbasis utang lebih cocok jika penerbit memiliki kemampuan pembayaran yang baik, namun berisiko default jika terjadi masalah arus kas. Lalu yang terakhir, persetujuan pemegang suku menjadi penting jika terjadi perubahan pada jadwal pembayaran seperti pada kasus suku Garuda Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan posisi arus kas penerbit dalam struktur suku.
Baik, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.